Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku A6XPT. Kali ini aku sama admin daripada channel Positif Official sedang berada di hotel sekitar Kepanjen Malang. Sebelum lanjut melihat video, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel gua, dan juga follow fanspage gua A6XPT. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan untuk kalian para viewer Pusitris Official yang selalu selalu mensupport channel daripada Pusitris Official, yang menggali informasi untuk kalian sehingga niatan baik kami tersampaikan. Untuk itu terus support channel Pusitris Official, juga channel aku A6XPT. Sebenarnya tadi kenapa aku bisa kesini, saya akan cerita sedikit. Pada saat aku pakai editing juga kan di situ di channel Positif Official sedang mengedit satu pantai selatan atau Mirror itu. Pada saat aku mengedit video itu, kemudian beliau Positif Bawi mengajak saya sekaligus admin di Masa Deka untuk menuju ke hotel ini. Jadi sangat sayang sekali kalau tidak dipublikasikan, tidak ada dokumentasi bahwasanya ini adalah suatu kebanggaan juga bagi kami. Dan saya mewakili dari semua tim kru Positif Official mengucapkan terima kasih banyak kepada viewers tetap Positif Official, dan jangan lupa untuk mensupport channel aku juga A6XPT dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Bahwasanya ini adalah sebuah informasi, ini adalah sebuah ilmu yang bisa diaplikasikan dalam hidup Anda, yang bisa bermanfaat bagi hidup Anda. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu kalian tetap ikuti, dan ada mungkin admin akan menyampaikan sesuatu kepada kalian di Mas Dwi Sadika setelah kita tadi meeting. Dan tujuan kita di sini juga nggak tahu untuk apa, soalnya beliau Sidis Nabawi mengajak hanya saya dengan admin di Mas Dwi Sadika, mungkin ada meeting atau apa untuk ekspedisi yang selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi sekaligus saya tadi mengedit video di sini, mengedit highlight, mengedit trailer di sini. Untuk itu sangat sayang sekali kalau tidak ada dokumentasi daripada channel saya A6XPT. Sebenarnya saya di sini juga sangat penuh pertimbangan untuk membuat vlog seperti ini, karena memang ini bukan rumah saya, bukan rumah pribadi. Jadi kalau di hotel itu kan berisik, jadi perlu pertimbangan, tapi gak apa-apa lah. Saya akan vlog di sini. Nah, ini saya lagi di depan kamar mandi sebenarnya, depan kamar mandi, dan mungkin Gus itu juga akan membuat video di sini. Nanti kalian tunggu aja, tak tahu video seperti apa. Sudah mengeset alat-alat untuk membuat video nanti, jadi ikuti terus channel gua A6XPT. akan selalu mengikuti daripada channel Pusitris Official. Kita lihat behind the scan atau pembuatan ekspedisi di balik channel Pusitris Official. Untuk itu kita langsung saja melihat alat-alat yang disiapkan. Di luar sudah bersiap-siap, tapi kita di sini nggak bawa kameramen. Saya juga bingung sekali. Itu hanya mengajak saya dan juga ya, Dimas. Aduh, baterainya habis guys. Dimas selaku admin. Dan bagi kalian yang komentar ya, komentar di channel Positif Official, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang komplain di channel Positif Official, dan salah satunya mungkin ada pihak-pihak yang keberatan daripada ekspedisi, daripada video yang kita upload, yang kita unggah di YouTube. Mungkin saya akan klarifikasi mewakili daripada admin, mewakili daripada semua kru di situ. Hanya bisa meminta maaf bagi kalian, sebuah video yang mungkin bisa menyinggung atau video mungkin bisa membuat pihak lain itu merugikan pihak lain lah, seperti itu intinya. Jadi saya akan meminta maaf, dan kami akan mengambil tindakan untuk mengembalikan atau citra daripada apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita perbuat. Jadi seperti itu. Untuk kalian yang merasa dirugikan oleh
Positif Official. Nanti kami akan konsultasi dengan admin, konsultasi dengan para tim Positif Official untuk menindaklanjuti bagaimana kami akan mengembalikan citra yang telah kita lakukan. Tak benar apa yang saya pikirkan di sini, bahwa beliau Gusti Almarbawi, guru spiritual kita, akan membuat video, entah itu video apa, ada unsur dakwahnya mungkin. Jadi kalian tunggu saja di channel Positif Official. Dan tempat adalah mana? Terus bisa desa tempat lihat saya tadi di sini. Lebih tenang. Channel Positif Official memang ekspedisi, kontennya ekspedisi goib. Tapi saat ini kami di di hotel, tidak akan menguap hotel bahwa hotel ini angker atau bagaimana, enggak. Tapi kita lihat saja nanti video seperti apa yang akan diupload oleh beliau, guru spiritual kita, Gusti Almarbawi. Jadi maaf banget ya kalau vlog ini aku sambil merokok. Soalnya ini lagi santai-santai di sini kan. Kita lihat saja. Jadi kalau misalkan gelap atau apa, mohon maaf. Ini hanya sebuah vlog yang mungkin nanti itu siapa? Oh, saya kirain di cermin siapa? Jangan bayangan saya sendiri. Jadi kita lihat saja Gusti sama. Ya, jadi seperti itu. Selama menyampaikan spoilernya mungkin ya di sini. Jadi kalian tunggu saja di channel. Gelap guys. Kita masuk saja lah. Kita masuk saja. Jadi seperti itu. Beliau ternyata menyampaikan ilmunya untuk kalian semua para viewer Positif Official. Memang visi misi tujuan daripada channel Positif Official itu memang bertujuan untuk membuat kalian itu meningkatkan keimanan kalian. Memang sebagai manusia, iman manusia itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, itu wajar. Memang manusia seperti itu. Jadi untuk menjaga keimanan kita agar terus naik, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bukan dai, saya bukan penceramah ya guys ya. Jadi saya cuma menyampaikan sedikit, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi seperti itu. Jadi di sini sangat enak sekali di hotel ini. Dan nanti kalian tunggu ekspedisi kami akan lebih ekstrim, akan lebih membuat kata admin kita pada saat nge-vlog di pantai selatan kemarin di Kondang, Bandung, itu sangat bisa membuat kalian itu khawatir gitu. Gak tau lah, itu mungkin percakapan secara spontan dari admin kita Dimas Dwi Sadega. Jadi kalau kalian ingin mengungkap tempat, saya ulangi sekali lagi, kami ingin mengungkap tempat di suatu wilayah, dan wilayah itu mungkin kita butuh memang saya akan jujur di sini, kita butuh biaya operasional juga, seperti bensin dan yang terpenting itu sebenarnya bukan itu. Kalau masalah bensin itu kondisional. Yang terpenting itu adalah mediator kita, guru spiritual kita, guru supranatural kita, bahwasanya menggali informasi seperti itu, menembus alam-alam yang seperti alam Abdul Jumud, menembus alam seperti alam Ahmad, menembus alam seperti alam Abiyat wal Aswad. Itu memang membutuhkan tenaga dalam, membutuhkan kekuatan otak juga, membutuhkan menghidupkan kelenjar otak, kelenjar cakra. Kalau beliau ini seperti itu menerangkannya. Jadi kita ibaratnya tidak minta gratisan lah. Kalian juga tahu sendiri bahwasanya kadang ada viewer yang ingin meminta benda pusaka untuk kegunaannya seperti ini, entah untuk pelet atau untuk santet atau apa. Kadang ada juga yang ke pondok itu meminta nomor togel, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu. Jadi kami bisa berbaur dengan kalian para viewer, para masyarakat yang melihat daripada channel Gusti Official. Kami bisa berbaur dengan entah itu orang seperti apa,
dari latar belakang seperti apa, kita bisa berbaur seperti itu. Tapi kalau kita bertafakur sejenak, kita memikirkan sejenak bahwa hidup itu tidak bisa terus begitu. Dengan saya sendiri, pengalaman dari saya sendiri, memang saya itu dulunya ya gak apa-apa ya, sambil santai aja. Saya itu dulunya memang orang-orang yang termasuk orang-orang yang terhadap agama itu minim. Dan kemudian saya berpikiran seperti ini, mau sampai kapan saya seperti ini? Mau sampai kapan? Apakah sampai saya meninggal? Terus apa yang saya bawa ketika saya meninggal? Kan gitu. Jadi orang gitu kan yang mau bertobat, Allah akan senangi itu. Allah akan membukakan pintu maafnya bagi kalian yang ingin benar-benar bertobat. Maka dari itu saya jelaskan sekali lagi, channel daripada Gus Idris Official itu memang bertujuan, bervisi misi untuk meningkatkan keimanan kalian. Jadi ini adalah sebuah informasi yang penting, dan channel saya Anamax PT itu adalah channel yang mengupload berkonten daripada behind the scam atau pembuatan di balik layar daripada video ekspedisi Gus Idris Official. Untuk itu kita terus ikuti channel gua, ikuti vlog gua. Di sini Gus Idris akan menyampaikan sesuatu, mungkin ilmu mahal nanti yang disampaikan beliau kepada kalian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mensupport daripada channel gua dan channel Gus Idris Official. Semoga Anda dilancarkan rezekinya. Dilancarkan rezekinya. Kalau belum punya anak, bisa mempunyai keturunan yang soleh, solehah, dan bisa kalau kalian berposisi sebagai anak, bisa membahagiakan orang tua. Dan bagi kalian yang sudah orang tua, bukan maksud untuk menasihati Anda lebih tua daripada saya, Anda sudah berkeluarga, tapi sebagai manusia kita wajib mengingatkan. Untuk itu saya jelaskan sekali lagi di awal sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama teman, sesama sahabat, pokoknya bagi orang lain lah. Jadi kalau kalian orang tua di sini tidak bermaksud menyinggung atau menasihati Anda, enggak, tapi sebagai kalian orang tua, semoga mempunyai anak-anak, jadilah anak-anak kalian bisa menjadi kebanggaan di dunia dan di akhirat. Langsung saja kita ke depan melihat mungkin Gus Idris akan menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kalian semua agar bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke. Apa Mas Anam? Mark Zuckerberg. Siapa? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Terus yang para di YouTube, tahu nggak? Banyak orang-orang sukses itu lah. Kalau kita ngomongin pengen jadi sukses, pasti pikiran kita rujukannya ada orang-orang sukses. Nggak mungkin rujukan kita orang-orang yang kere. Nggak mungkin kan? Kita ngomongin pengen sukses. Pikiran kita orang-orang yang kere. Tadi gua sudah liput beliau, ternyata beliau menyampaikan sebuah ilmu bagaimana kita sukses di dunia. Banyak sekali dijelaskan sama beliau bahwasanya sukses di dunia itu meliputi dan maaf banget sekali lagi saya menyebutkan di video vlog saya di Pantai Gondang Bandung, kata saya seperti itu mungkin memang asing di telinga saya pantai tersebut, jadi hanya salah penulisan kata saja. Jadi saya akan klarifikasi di sini bagi kalian yang melihat vlog saya di Pantai Gondang, sebenarnya Gondang Bandung sebenarnya. Jadi saya minta maaf untuk itu, memang itu real, saya tidak tahu. Jadi setahu saya cuma seperti itu, Gondang Bandung. Untuk itu kalian nanti yang melihat video saya saat ini terus ikuti. Aku akan membuat vlog di balik konten ekspedisi daripada channel Gus Idris Official yang bertujuan menginformasikan yang mungkin sulit orang tersebut mendapatkan informasi seperti itu. Jadi nanti di sini
di vlog ini juga akan menambahkan admin untuk berbicara kepada kalian viewers Besitis Official mengenai tentang komentar-komentar yang memang itu perlu untuk apa namanya ya, dijawab secara video klarifikasi, secara publik. Banyak sekali juga keteledoran kita membuat konten. Untuk itu nanti admin akan menyampaikan sesuatu kepada kalian. Untuk itu kalian terus ikuti vlog gua di sini. 6XBT di belakang saya. Beliau Besitis lagi syuting, lagi membuat menyampaikan ilmunya kepada viewers Besitis Official, bertujuan untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan apa namanya ibadah kalian agar lebih meningkat lagi untuk bisa berbuat yang baik. Bukan kalian mungkin kalian yang sudah baik, semoga bisa bertingkat lagi kebaikannya, keimanannya, dan kalian yang belum baik, ayolah, saya sendiri pun juga seperti itu. Saya sendiri pun saya akan cerita sedikit mengenai pengalaman saya di sini. Saya itu dulunya termasuk orang-orang yang memang susah untuk dibilangin ya sama orang tua, susah banget memang dibilangin terhadap agama. Disuruh sholat nggak mau, terus disuruh ngaji juga nggak mau. Bahkan ada cerita tentang saya itu seperti ini dulu. Saya setiap di kampung saya itu setiap jam 4 sore, setiap hari setiap jam 4 sore itu depan rumah saya itu kan TPH Al Ikhlas namanya. Kalau kalian viewers yang melihat video ini dan domisilinya di sekitar desa Kalipari, Kecamatan Kalipari, Dusun Mentaraman, RT 32 RW 6, itu tempat saya tinggal. Di depan rumah saya itu TK Al Ikhlas. Nah ya kan, itu juga termasuk TK pendidikan juga, termasuk lembaga pendidikan dan juga TPH di situ. Jadi saya dulu belajar mengaji di situ dari mulai Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai bisa membaca Al-Qur'an, tapi masih kurang lancar. Memang apa namanya ya, mungkin keterjang daripada orang-orang seperti itulah, pergaulan bebas seperti itu. Sempat juga kekanjuruan. Jadi pada saat saya waktu itu kalau nggak salah puasa saya tidak pernah di rumah, saya kekanjuruan untuk balap liar itu. Jadi seperti itu. Jadi saya terus berpikir mau sampai kapan saya terus jatuh juga pernah, jatuh dari sepeda motor juga pernah, terus mengalami hal-hal yang mungkin sulit lah untuk diperbaiki. Tapi setelah saya mendengar daripada siraman rohani, ceramah daripada beliau, guru kita Gus Idris Romawi, saya inginlah mengingatkan, mau sampai kapan saya seperti ini kan, seperti itu. Tak ada manusia yang ingin terus begini. Jadi saya prinsipnya, saya kembali lagi, saya harus bisa lebih baik daripada hari kemarin. Jadi saya seperti itu. Contohnya kayak gini lah, kalau kita berpikir ya, bagi kalian yang masih remaja seperti saya, kalian punya pacar kan, sebenarnya kalau remaja kan masalahnya mungkin di asmara, sebagian besar di situ ya, mungkin adalah yang broken home adalah. Tapi saya juga punya teman yang memang masalahnya itu broken home, tapi sebagian besar masalahnya adalah tentang asmara, tentang pacaran, tentang hubungan yang dilarang oleh agama, seperti itu. Jadi berpikirlah seperti, bukan saya tidak boleh Anda itu berpacaran atau berhubungan yang dilarang oleh agama, enggak. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Saya dulunya juga orang-orang yang termasuk orang-orang yang sangat tidak terpuji lah, seperti itu. Jadi saya akan berbagi pengalaman saja. Berpacaran, kita gunakan berpacaran untuk kebaikan, walaupun itu dilarang oleh agama. Tapi kalau semuanya itu kata beliau innama a'malu binniat. Jadi tergantung niat kita. Anda boleh berpacaran asal satu bisa menjaga bagaimana menjaganya. Jangan seperti anak sekarang,
biasanya untuk kebaikan, misalkan saya punya pacar, terus setiap subuh saya tuh paling susah untuk dibangunkan kalau setiap subuh. Jadi pacar saya gunakan, saya manfaatkan sebagai alarm subuh saya. Jadi itu niat saya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian punya pacar, jadilah pacar Anda sebagai alarm. Ya mau bagaimana, niatnya baik ya kan, niatnya baik, tapi nanti juga berusaha untuk baik, jadi nanti hasilnya juga baik. Jadi sebetulnya ini admin sudah datang di sini ya kan, seperti yang saya bilang tadi, admin akan menyampaikan bagi kalian viewers Gusitris Official. Saya mewakili sekeping tadi ya, sedikit dari saya mewakili dari admin untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian viewers Gusitris Official telah mensupport acara kami, telah mensupport pembuatan ekspedisi kami, telah membackup khususnya untuk warga masyarakat Pagak dan sekitarnya. Terus juga ada lagi masyarakat Kalipari, Kauman sekitarnya. Saya sangat berterima kasih atas kerjasamanya. Dan bagi kalian yang berkomentar di Gusitris Official, itu sangat mungkin bisa diklarifikasikan dengan cara membuat video seperti ini, karena memang satu keteledoran dari kami, dari tim, tidak mempertimbangkan sesuatu yang sangat mungkin bisa mengakibatkan seperti ini. Mungkin admin akan menyampaikan sesuatu kepada kalian mengenai kelanjutan daripada ekspedisi Gusitris Official. Dan kita sementara ini, saya pun juga bertanya-tanya tentang sebenarnya apa sih visi misi daripada channel Gusitris Official. Yang tadi saya bilang di awal itu hanya mungkin seperti inilah tujuannya, visi misinya agar bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton video ekspedisi Gusitris Official. Soalnya banyak sekali orang yang menanyakan seperti itu. Mungkin admin tidak bisa membalas satu persatu di kolom komentar karena saking banyaknya di situ orang yang bertanya seperti itu. Jadi saya dan admin akan mengklarifikasi, menjawab pertanyaan itu lewat video di channel gua Anam XPT. Untuk itu kita persilahkan admin untuk berbicara. Mungkin visi misinya akan dijelaskan oleh admin daripada channel Gusitris Official, Dimas Dwi Sadika. Silakan admin. Gimana Pak? Oke, saya admin Gusitris Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa yang dibilang oleh Mas Anam SPT ya, itu betul sekali. Untuk masalah views Gusitris Official atau komentar-komentar yang ada di kolom komentar itu, dan yang ada di views di grup WA views Gusitris Official ya kan, itu ya monggo aja kalau misalkan ada yang request atau yang meminta tempat, di sini Min, atau di sini Gus, atau di mana lah gitu ya, itu saya bisa menepatinya atau bisa melakukan survei ke situ atau bisa melakukan acara ke situ, tapi dengan syarat yang sudah saya terangkan ya kan. Atau saya kalau misalkan belum saya terangkan, nanti saya DM sendiri di nomor Anda pribadi, nanti saya DM satu persatu ya yang request itu ya. Jadi di sini saya akan menerangkan bahwa nggak semena-mena Min request di sini Min, atau Min request tolong diungkap di sini, atau minta diungkap infonya di sini gitu. Kita nggak langsung ke survei ke sana gitu, langsung iya nanti saya ke situ gitu, melakukan ekspedisi ke situ gitu. Kita nggak bisa seperti itu gitu. Kita juga ada sistem gitu. Jadi pada saat menjelaskan tadi dipanggil sama beliau Gusitris Official, jadi saya akan mewakili. Saya sudah tahu tadi sudah meeting. Jadi kita tidak bisa langsung untuk mengasisi apa yang kalian minta. Jadi bukan kami ini tidak peduli dengan kalian, enggak. Tapi sebenarnya memang tersebarnya virus COVID-19 dan juga imbauan daripada pemerintah bahwa dipanggil.
terus tetap ikuti. Saya akan meneruskan kata-kata saya tadi. Saya dipanggil tahu. Ini tuh mapi. Kumpul santai cuy. Bisa. Oh, Enggak apa-apa. Kayak gini YouTube boleh ya. Enggak apa-apa. Aku yo rekam. Enggak apa-apa. Saya kira YouTube peropan enggak apa-apa. iya toh. Enggak. Enten. Enggak mau net. Sempet tadi dipanggil. Oh, tak kirain apa, ternyata sudah selesai. Beliau Busitris menyampaikan mungkin ilmunya untuk bisa kalian amalkan di kehidupan sehari-hari. Bahwasanya siapa sih yang tidak ingin sukses? Pasti semua orang ingin sukses, tapi kalian harus tahu kunci-kuncinya. Bahwasanya beliau menyebutkan ada software dan hardware, dan info lengkapnya bisa kalian cek di channel Busitris Official. Untuk itu kita lanjutkan pembicaraan kita kepada oleh admin. Ini tempatnya tadi Busitris menyampaikan ilmunya. Kita akan pakai untuk nge-vlog, jadi sangat sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Bila di tripod, gak usah di sini aja wis. Tripod aja, Bang. Gitu. Kok gitu? Jadi gimana Mas? Tadi kan sempat kepotong ya kan? Kepotong. Kita akan menjelaskan daripada visi misi daripada channel Busitris Official itu sendiri. Dan kalau saya itu sebenarnya kan posisinya sebagai presenter di situ kan. Nantinya kamu, jadi mungkin bisa dilanjutkan kembali untuk viewer gua dan SPT dan viewer. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan lagi kepada teman-teman sekalian yang ada di channel Busitris Official dan channel Anam SPT, untuk request teman-teman soal tempat-tempat yang mau disurvei atau mau dijadikan tempat acara kita syuting. Kita ada schedule jadwal sendiri atau cara-cara untuk mengundang Busitris Official gitu. Jadi kalau misalkan mau request itu nggak bisa, Bang, Min tolong request di sini gitu, atau Gus langsung ke tempat ini, di sini tempatnya angker gitu. Ya kita memilah dong gitu. Kita nggak langsung semena-mena, oh iya nanti kita langsung meluncur ke situ atau langsung survei ke situ, nggak. Jadi melewati saya nanti koordinasi sama tim guru Busitris Official dan guru-guru spiritual. Jadi mengundang kita itu juga butuh tenaga yang ekstra gitu. Nggak langsung ke sana gitu, enggak. Jadi butuh tenaga juga. Kita mengukur tenaga dari Bapak Ki Ageng juga, atau dari Ustadz Farhan juga gitu. Ya, mediator itu gitu. Dan kalau misalkan mau mengundang, kan ada tuh yang tanya ya kan, ada yang tanya kalau mengundang Busitris itu biayanya berapa, nanti kita jelaskan di DM saja. Kita enggak semena-mena minta segini enggak, kita juga mengukur gitu. Kalau misalkan gini ya Minya, sebenarnya itu banyak viewers yang salah kaprah ya, bahasa Jawanya seperti itu. Iya. Katanya minta bensin, atau kalau masalah bensin itu memang kebutuhan kondisional, tapi yang perlu kita pikirkan mediator kita. Masalahnya menembus alam-alam seperti yang beliau jelaskan itu, seperti Abdul Jumud, terus Alam Ahmar, Alam Abiyat wal Aswad, itu juga membutuhkan yang ekstra. Jadi seperti itu kita juga seperti biaya operasional itu ke situ. Kalau masalah bensin itu kondisional. Silakan mungkin dari saya seperti itu. iya, betul banget yang dibicarakan oleh Mas Anam SPT. Jadi kalau misalkan bensin atau apa itu ya kondisional lah. Kita bisa lah untuk
melakukan itu sendiri untuk beli bensin sendiri atau minuman atau apa untuk apa makanan itu kita bisa. Yang terutama kita dari segi itu tadi mediator itu. Kalau misalkan mediator ada apa-apanya kayak kemarin Ustaz Farhan diserang atau yang selainnya kan, itu di luar jangkauan kami gitu loh. Jadi kita memasukkan itu nggak disetting nanti Ustaz Farhan muntah darah itu enggak gitu loh. Jadi itu di luar jangkauan kami. Jadi kita antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Itu juga sangat menarik. Yang katanya bilang di kolom komentar daripada channel Positif Official yang katanya itu settingan. Banyak sudah banyak bukti yang membuktikan bahwasanya di situ di channel Positif Official itu bukan settingan. Kayak kalian yang pernah lihat video kita di Kanjuruhan, kita memasukkan korin dan korin tersebut juga benar, dan juga di yang kita setiap melakukan ekspedisi memasukkan korin-korin itu juga benar gitu. Jadi sebelumnya kita tidak menggali informasi terlebih dahulu, tapi memang itu real. Memang kita menggali informasi lewat dunia seperti itu. Jadi yang saya tanyakan kepada admin, viewers Positif Official itu visi misinya apa sih? Ya, mungkin seperti itu. Visi misinya pertama kita dari channel Positif Official kita sudah koordinasi sama kru dan kita sudah berbicara kita Sudah meeting dan sudah satu persatu kita bicarakan di forum. Untuk misinya kita tidak mengejar dari apa yang biasanya kan YouTuber itu kan ya seperti itulah ya. Jadi yang pertama kita berdakwah untuk melihat kondisi yang sekarang kan wabah COVID-19 sudah meluas seluruh dunia ya kan. Jadi kita tidak bisa melakukan yang pertama, kita sebelum terjun ke YouTube ini ada sebuah majelis yang bernama Thariqul Jannah ya kan, setiap malam minggu ya kan, itu ya Mas Anam ya. Jadi kita tidak bisa melakukan itu karena himbauan dari pemerintah. Himbauan dari pemerintah, ultimatum dari pemerintah, kita menaati pemerintah dan berdiam diri di rumah. Tapi kalau misalkan berdiam diri di rumah, kita kan misinya untuk berdakwah kan. Jadi berdakwah itu kita tidak bisa melewati majelis, ya kita justru mengambil jalan yang lain. Jadi makanya dari itu kalau misalkan mengundang positif, makanya kan melalui admin dulu, nggak bisa langsung ke sana untuk survei kan nggak bisa. Jadi kan itu tadi saya bilang kan kepada teman-teman itu untuk melewati admin. Jadi nanti kalau ada kesepakatan gitu, nanti kalau misalkan mengundang itu meminta tolong backup dari masyarakat juga. Kalau misalkan lebih dari 10 orang juga kita juga kena gitu. Melakukan acara di situ kita juga kena dari pihak-pihak yang pihak berwajib juga ya kan. Yang kedua nanti orang-orang yang merasa tidak punya masalah di situ nanti juga kena akibatnya juga. Dan yang kedua channel Positif Official ini membangun untuk masyarakat juga tahu ya kan, di jalan ini tuh terjadi kecelakaan itu penyebabnya apa gitu. Jadi di situ ada pelajaran juga gitu. Yang pertama kan misalkan sudah dibilang sama guru kita Gusitis Marbawi ya, kalau misalkan lewat jalan sini itu jangan melamun ya kan. Yang kedua jangan hadas besar, atau yang ketiga itu punya hati yang tidak tenang, atau biasanya goyah ya, konflik masih ada konflik, emosi marah, ada masalah keluarga juga belum selesai, terus lewat jalan yang angker yang banyak jinnya, banyak setannya juga gitu, itu bisa menyebabkan celaka. Makanya kita membuat video seperti itu untuk masyarakat berhati-hati untuk melewati jalan yang kita buat syuting itu, yang katanya masyarakat sekitar itu angker atau terjadinya kecelakaan yang berturut-turut apalah gitu. Dan yang kedua,
sesuatu sistem dari kami yang misalkan mau berobat atau yang mempunyai masalah keluarga atau apa gitu kan, untuk berkonsultasi atau berobat non medis kepada kita dan guru-guru spiritual kami ya, untuk ke padepokan kami di Kecamatan Ngajum, Desa Babatan. Di situ nanti insya Allah kalau misalkan penyakit non medis, guru spiritual kami insya Allah dengan izin Allah nanti bisa dapat disembuhkan gitu. Untuk masalah-masalah keluarga itu insya Allah bisa dirundingkan atau meminta pendapat dari guru-guru kami. Dari itu mungkin cukup ya dari saya admin gitu. Semestinya seperti itu. Jadi viewers, Gusitis Marbawi, Gusitis official. Sorry, namanya hampir sama. Viewers Gusitis official. Bagi kalian yang bertanya-tanya, visi misinya apa sih? Ya seperti itu. Ini sudah menjawabnya. Visi misinya kita itu untuk menyebarkan kebaikan, dakwah, juga meningkatkan keimanan, supaya kalian itu percaya. Kadang ada loh orang yang percaya tidak percaya dengan gaib, itu ada. Bahwasanya kalau kalian itu orang Islam, kalian Muslim, itu hal pertama yang kalian percayai, yang kalian imani adalah gaib. Jadi seperti itu. Jadi gaib itu ada dan bisa berinteraksi dengan alam bawah sadar kalian, bisa mempengaruhi alam bawah sadar kalian. Jika kalian itu berkendara di suatu tempat, di suatu jalan ini, mohon untuk berhati-hati dan tetap fokus dan tidak emosi. Kalau misalkan ada masalah, tadi beliau sudah menyampaikan kalau kalian itu ada masalah di rumah tangga atau apa, lebih baik di rumah dulu dan jangan keluar. Karena memang makhluk-makhluk seperti itu bisa menguasai alam bawah sadar ketika orang tersebut sadar kepada admin, bisa mengganggu. Nah, seperti ini nih. Ini kalau kan ada ya kan ya. Min di sini ada tempat angker, bisa nggak shooting di sini lokasi Karangkades? Mungkin ada yang kenal nanti. Sari gitu kan, seperti ini. Ada yang request ini nggak kelihatan ya? Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi kita tidak bisa langsung langsung kepada nomor tujuan ini, maksudnya langsung langsung ke sana gitu, melakukan ekspedisi sana enggak, karena ultimatum dari pemerintahan kita harus bisa menjaga, bisa kondusif karena tersebarnya COVID-19. Jadi itu, dan ada prosedur-prosedurnya, dan lebih lengkapnya kalian bisa DM kepada admin yang ada di grup WhatsApp Gusitis official. Untuk itu vlog ini sebenarnya gua nge-vlog di sini penuh pertimbangan, karena di sini tempatnya hotel, takut yang lain keganggu, tapi memang harus diklarifikasi seperti ini. Kalian yang menanyakan, karena ya memang banyaknya yang komentar di channel Gusitis official, tidak bisa menjawab satu persatu. Cukup dari saya, Alam SPT, dan juga mewakili dari tim grup Gusitis official mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya buat warga masyarakat Pagak dan sekitarnya, Gampingan juga, dan tempat kelahiran saya, Kecamatan Kalipare, yang sudah bisa berinteraksi secara nyata, bisa membackup kami dalam menyupport juga berat kalian. Dakwah kami bisa tersampaikan, dan terus share, terus bagikan dakwah kami dengan cara meng-share video-video yang mungkin bisa bermanfaat. Dan pasti nggak mungkin lagi, pasti bermanfaat, karena informasi ini adalah sebuah kebajikan, informasi ini adalah sebuah kebaikan, karena siapa yang membagikan sebuah kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Cukup dari saya, Mas CP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gua akan lanjutkan, soalnya kemarin malam vlog gua belum selesai, soalnya sudah ngantuk. Gua akan lanjutkan di pagi hari ini. Dan interior dari hotel ini kelihatan, ada kolam renang, ya kan. Terus kamarnya juga banyak. Di situ ada admin juga, dan tadi live di channel Gusitis official.
dan saya ingin mengkoreksi juga, soalnya saya yang mengeksekusi daripada deskripsi video strategi di Visitis Official, bahwasanya di situ saya menyamarkan link Google Map, dan di situ nomor kontak person daripada link Google Map itu memang sudah nomor dari tim kami yang dulu. Jadi sekarang kalau ingin menghubungi mengetahui info lebih lanjut, konsultasi atau pengobatan non medis, silakan hubungi admin. Nanti aku akan ganti deskripsi itu dengan nomor yang benar, nomor benar-benar yang admin sekarang. Untuk itu atas permintaan maaf saya kepada kalian semua, karena memang itu suatu unsur ketidaksengajaan dari saya. Khususnya saya minta maaf kepada kalian para viewer Visitis Official. Dan lanjut, oke, kita akan mengevlog di sini, akan melanjutkan vlog yang kemarin, bahwasanya Visitis Al-Marbawi kemarin mengajak saya dengan admin Bima Sadika, soalnya beliau ingin share ilmu, membagikan ilmu yang seperti saya silang, ilmu tentang kunci sukses, kunci bagaimana sih kita hidup sukses. Bahwasanya siapa sih orang yang tidak ingin sukses, siapa sih orang yang tidak ingin bahagia, siapa sih orang yang tidak ingin kaya, pasti semua orang menginginkan seperti itu. Dan itu semua bisa diraih, itu semua bisa didapatkan dengan cara-cara kunci yang di-sharekan oleh beliau Visitis Al-Marbawi. Silahkan cek nanti, link videonya gua taruh di sebelah kanan atas. Untuk kalian yang menonton video ini, jangan lupa untuk mensupport dengan cara subscribe, like, share, and comment, karena subscribe itu gratis guys, tapi membutuhkan kuota ya. Kalau nggak ada kuotanya ya nggak mungkin bisa untuk membuka video gua lah. Jadi seperti itu. Jadi kita nanti akan insya Allah akan ekspedisi, insya Allah akan menguak tentang siapa itu namanya, Susana. Dan tempatnya di pondok di base camp. Kita akan menarik sebuah seorang korin daripada korin Susana. Nah, sebenarnya kita sekali jawab juga banyak sekali dari permintaan viewer Visitis Official. Jadi mohon sabar yang meminta tempat di suatu tempat, dan kami ingatkan sekali lagi untuk membackup daripada acara kami, daripada ekspedisi kami, karena memang dari ultimatum pemerintahan karena tersebarnya virus COVID-19 ya memang kita disuruh untuk lockdown. Tapi sebagai pendakwah, beliau Visitis Al-Marbawi juga Kiai Haji Muhammad Rodi, juga segenap tim ingin terus untuk mengeser kebaikan, karena memang barang siapa yang mengeser kebaikan, membagikan sebuah kebaikan, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan juga. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi cukup seperti itu. Jadi kita akan mereview tentang hotel ini. Ternyata hotel ini namanya Hotel Mirabel. Jadi kalian yang melihat video ini yang ada di sekitar Kepanjen atau Ngadilangko atau Kepanjen, nggak tahu saya, di sini di tempat ini pasti tahulah namanya Hotel Mirabel. Dan saat ini saya bersama admin daripada channel Visitis Official, dan beliau Visitis sekarang berada di sini. Dan untuk itu kalian tetap ikuti video-video daripada ekspedisi Visitis Official. Untuk itu, sebelum itu maaf ya, saya merokok. Sebenarnya banyak sekali, kayak tadi saya mendapat laporan daripada Ki Ageng Prayitno tentang permasalahan konflik. Memang kita sebagai konten kreator di sini pasti banyak lah ganjalan-ganjalan, ujian-ujian yang harus kita hadapi. Bahwasanya itu kita akan klarifikasi, kita akan mengambil tindakan sebagai kreator yang baik dan benar, seperti itulah. Jadi kita di sini akan nanti langsung kita membuat suatu pernyataan mengenai video yang ada di Bunden Kemuning. Itu memang suatu kesalahan
bagi kami suatu keteledoran bagi kami tidak meminta izin. Tapi tenang, itu yang dipermasalahkan adalah kalau saya pernah mendengar itu seperti ini. Kalau misalkan Ustadz Fahran itu memang keserang di situ, kita mengundang jin-jin atau iblis di situ ya, mengundang jin yang sekelas tingkatan Abiatoas saja, tingkatan jin, tingkatan yang sangat dahsyat sekali kekuatannya. Jadi mungkin dari warga masyarakat warga masyarakat Kemuning sangat-sangat memang tujuannya untuk baik, Nanti kalau terjadi apa-apa sama Ustadz Farhan, kita warga Kemuning tidak ikut-ikutan. Jadi seperti itu, memang di luar tanggung jawab kalian semua, warga-warga Kemuning. Itu adalah tanggung jawab daripada tim. Hanya kesalahan kami itu tidak meminta izin untuk menempati punden tersebut. Jadi kita akan membuat surat pernyataan, kita akan membuat surat permohonan maaf, surat izin lah istilahnya seperti itu, untuk disampaikan kepada salah satu tokoh, entah itu kepala desa, entah itu kepala dusun atau apa. Nanti kalau bisa semuanya kita akan menyodorkan surat permohonan izin di situ. Jadi untuk mengklarifikasi video-video yang mungkin bisa merugikan bagi orang-orang lain. Tapi kembali lagi, memang visi misi daripada channel Gus Idris Official ini adalah meningkatkan keimanan dalam hal untuk kita percaya kepada gaib. Jadi kalau manusia yang pertama adalah percaya kepada gaib dulu, dan seperti itu. Jadi kita akan mengklarifikasinya nanti melalui surat. Kita akan membuat surat seperti itu, dan kita langsung aja, ini sebenarnya sudah packing untuk pulang, untuk mau pulang ke sini karena memang udah pagi, masih ngantuk juga nih guys. Jadi tunggu, nanti kita akan membuat ekspedisi menguak tentang Susana yang julukannya itu titisan Nyai Roro gitu. Jadi seperti itu. Mau tahu kelanjutannya di ekspedisi nanti di channel Gus Idris Official, tetap ikuti channel Gus Idris Official. Jangan lupa untuk mensupport, karena memang nanti kalau ada hasil berupa harta daripada channel Gus Idris Official, kita akan sumbangkan kepada yayasan Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Jadi kalian adalah sebagai penyalur amal juga. Nanti kalau kalian melihat video ini, video Gus Idris Official, kalian juga ikut andil dalam membantu pembangunan Ponpes Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Jadi seperti itu. Dan banyak sekali para viewers itu menanyakan, loh, itu majelisnya kenapa Gus kok berhenti gitu kan, itu majelisnya kenapa Gus kok berhenti, terus kok sekarang jadi profesinya jadi guru spiritual, guru supranatural gitu. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Saya mungkin mewakili daripada beliau, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, karena memang kami di sini sebagai warga Indonesia yang baik, ya kan, kami sebagai warga Indonesia yang baik menuruti pemerintah mengeluarkan ultimatum seperti itu, karena memang tersebarnya COVID-19 yang tidak bisa leluasa untuk kesana kemari untuk berkumpul-kumpul. Kalaupun kita membuat ekspedisi di situ, kita meminimalis orang, melimit orang. Jadi kalau lebih dari 10 orang itu kami tidak bisa melanjutkan ekspedisi. Mungkin yang kemarin-kemarin kita butuh evaluasi, yang katanya pada saat saya akan cerita sedikit di sini, pada saat di Kauman Kalipare itu saya mensurvei dan saya sudah berjanji kepada masyarakat tokoh di situ, seorang RT di situ, bahwanya tidak ingin ada masa yang membludak, dan saya sudah sepakat, ya kan, saya sudah sepakat kepada RT tersebut, Pak Dwi kalau nggak salah namanya ya, di Kauman Kalipare, Pak Dwi namanya. Sudah sepakat kalau misalkan orang lebih dari 10 orang, kita akan
kita akan membatalkan daripada ekspedisi itu, tapi ternyata memang meludak sekali dan itu di luar tanggung jawab daripada tim Visitor Jogja.